Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nama saya Nazara Madani Latif dengan NIM 931424219. Dan saya Agustina Rahmawati Latua dengan NIM 931424220. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Komunikasi dalam Organisasi. Apa sih arti dari komunikasi? Jadi, secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Selanjutnya ada manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi dalam organisasi sangat banyak. Tanpa komunikasi, fakta, gagasan, dan pengalaman tidak saling dipertukarkan. Selain itu, komunikasi dapat menumbuhkan rasa kesatuan antar karyawan, serta dapat meningkatkan saling pengertian dan memupuk semangat korps. Juga menumbuh kembangkan rasa keterlibatan, sense of involvement, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, semangat, dan gairah kerjanya, karena merasakan seolah-olah usaha itu milik sendiri. Ada beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yakni yang pertama, perbedaan persepsi tentang pesan yang dibahas dan serta masing-masing mempertahankan persepsinya. Yang kedua, perbedaan status sosial dapat menjadi hambatan apabila tidak dijalin hubungan kemitraan yang jelas. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, terutama menyangkut kepentingan pribadi. Yang keempat, perbedaan bahasa, jika kedua belah pihak menggunakan bahasa yang berbeda dan tidak saling memahami dengan baik. Yang kelima, suasana hati yang kurang mendukung, misalnya sedang panik, sedang kecewa, frustasi, sedang sakit, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa faktor penunjang kelancaran dalam komunikasi. Yang pertama ada persamaan bahasa, yang kedua ada ketenangan dan ketentraman, yang ketiga ada kejujuran, lemah lembut, dan perangai yang manis. Yang keempat ada komunikasi yang konsisten antara yang verbal dengan yang non-verbal, melihat situasi dan kondisi dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ada saling percaya. Ada 3 hal penting dalam mempelajari komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama, informasi yang menjadi sumber komunikasi. Yang kedua, bagaimana proses komunikasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi antar orang dalam organisasi. Berikutnya ada hambatan terhadap efektivitas komunikasi. Yang pertama ada hambatan fisik. Hambatan fisik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau badan seseorang, misalnya tunarungu atau orang yang tidak bisa mendengar. Yang kedua ada hambatan kepribadian, contohnya seseorang yang mempunyai sifat pemalu dan minder. Yang ketiga ada hambatan usia. Usia kadang menjadi hambatan saat kita berkomunikasi. Misalnya, anak takut menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, atau saat orang tua berbicara, anak harus diam mendengarkan. Akibatnya komunikasi hanya terjadi satu arah saja. Kemudian ada hambatan budaya. Hambatan budaya dapat terlihat seperti saat Anda berkomunikasi dengan seorang perempuan dari negara belahan Timur Tengah saat berada di bandara. Ia membutuhkan informasi tapi Anda tidak bisa membalasnya karena Anda tidak mendengar dengan jelas. Anda tidak bisa melihat ekspresi mukanya saat berbicara karena dalam budayanya ia harus mengenakan penutup mulut. Baik, itulah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.